Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Semoga semua anak-anak, orang tua diberikan kesehatan selalu ya sama Allah, sehat walafiat. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pendidikan agama Islam. Dari sini masih judulnya, tema besarnya adalah akhlak terpuji. Sebelumnya kita sudah membahas nih tentang berkata baik, terus hormat dan patuh, bersyukur, sopan santun, dan tentang pemaaf. Nah, hari ini akan ada pembahasan yang sangat menarik untuk anak-anak, dan ini tuh akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakannya. Tapi ternyata tidak akan hanya mendapatkan pahala saja, kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap akhlak terpuji yang kita lakukan. Nah, untuk tema hari ini adalah akhlak terpuji berjudul jujur dan percaya diri. Nah, sebelum sudah menjelaskan, kita buka dulu yuk dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini tema yang akan Misulan bahas itu sangat menarik. Karena apa? Karena ini adalah salah satu sikap yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita yang melakukannya. Dan di sini pun sudah jelas, judulnya juga adalah sebuah akhlak yang terpuji. Akhlak itu adalah salah satu bukti dari seseorang itu memahami sebuah ilmu. Karena yang namanya iman itu kan tidak hanya sebatas percaya kepada Allah, tapi dibuktikan dengan sebuah perbuatan. Nah, makanya penting nih materi hari ini. Nah, yang akan kita bahas itu adalah tentang jujur terlebih dahulu. Jujur itu apa ya, Nak? Nah, coba ada yang bisa jawab jujur itu apa? Jujur itu berkata benar. Jujur itu tidak bohong. Jujur itu mengatakan apa adanya tanpa ditambah-tambah. Anak-anak, sifat jujur ini tuh salah satunya adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, dan kata jujur ini dalam kaidah bahasa Arab itu tuh yaitu yang dikatakan sebagai siddiq, jujur atau membenarkan. Ketika kita berkata jujur, kita itu mengatakan sesuai dengan apa adanya. Tidak boleh ada yang ditambahkan dan tidak boleh ada yang ditakutkan ataupun dikurangi maksudnya. Karena apa? Karena banyak sekali ketika seseorang itu karena merasa takut dimarahi, takut salah, akhirnya dia tidak berkata jujur. Dan akhirnya akibat dari kita tidak jujur dan kita malah berkata bohong, tentunya akan memberikan efek kepada hati kita atau perasaan kepada diri kita tidak nyaman, tidak tentram. Karena sekalinya orang itu tidak jujur ataupun berkata bohong, tentunya dia akan terus-menerus berkata bohong. Dan yang namanya berkata bohong, apakah itu akhlak yang terpuji? Apakah itu akhlak yang disukai oleh Allah? Tentunya tidak. Itu adalah akhlak yang disukai oleh musuh kita yang nyata, yaitu syaitan. Nah, untuk berbicara tentang jujur ini, Misulan punya sebuah cerita yang sangat menarik. Anak-anak pernah mendengar tentang kisah khalifah yang kedua itu siapa? Khalifah yang kedua itu tuh adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat bertanggung jawab dan sangat menyayangi masyarakatnya. Bahkan kebiasaan Umar itu ketika di malam hari dia itu pasti berjalan-jalan untuk melihat masyarakatnya apakah ada yang masih tidak makan atau ada hal-hal yang lainnya yang itu perlu Umar ketahui. Sampai suatu hari ternyata Umar sedang berjalan dan terus berjalan di setiap malamnya itu mengelilingi rumah-rumah penduduknya.
sampai Umar itu bersender di sebuah tembok. Dan ternyata terdengar sebuah percakapan antara seorang anak dan ibunya. Ibunya berkata, "Kita tambahkan air saja susunya. Agar apa? Agar kita mendapatkan keuntungan yang banyak." Terus anaknya bilang, "Wahai ibu, tidak boleh berlaku curang seperti itu. Menambahkan air ke dalam susu itu tuh perbuatan yang curang dan dilarang oleh Allah." Terus kata ibunya, "Ya tidak apa-apa, orang lain pun, pedagang yang lain pun melakukan hal yang sama." Terus anaknya itu bilang, "Wahai ibu, sesungguhnya Khalifah Amirul Mukminin itu tidak menyukai perbuatan seperti itu." Terus akhirnya ibunya berkata, "Wahai anakku, Amirul Mukminin tidak tahu. Tidak mengapa, dia pun tidak tahu bahwa aku melakukan hal ini di malam ini." Dan anaknya berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah itu Maha melihat setiap perbuatan ataupun kesalahan kita. Jadilah pedagang yang jujur, wahai ibu." Nah, dengar bahwa yang namanya ketika seseorang itu berkata jujur, tentunya dia itu tuh mendapatkan sebuah ketenangan, bahkan mendapatkan sebuah kebaikan. Memang ketika kita sebagai seorang muslim, kita harus berkata jujur. Jangan sampai karena takut dimarahin, misalnya karena takut disalahkan, akhirnya kita malah berkata bohong. Nah, berkata bohong itu tidak baik sayang. Karena perkataan bohong itu tuh adalah titik awal kita untuk melakukan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Dan biasanya ketika seseorang itu senantiasa berkata bohong, tentunya dia akan tidak pernah merasa nyaman. Dan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadilah seorang muslim atau muslimah yang jujur seperti anak si ibu tadi. Ketika ada berbuat kesalahan ibunya, maka diingatkan dengan baik-baik. Dan ketika mendengar hal itu, Amirul Mukminin itu menangis. Umar bin Khattab itu menangis. Karena ada seorang anak yang jujur, yang sangat benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita senantiasa berbuat baik, tentunya Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada kita, nak. Jangan pernah sekali-kali kita berkata bohong. Katakanlah walaupun itu sakit. Katakanlah walaupun itu sesuatu hal yang mungkin akan mendatangkan, menurut pandangan kita, wih takut dimarahin, tidak usah dulu berpikir seperti itu. Katakanlah kejujuran. Karena orang yang dia itu tuh baik, maka dia akan berusaha untuk menjadi anak yang senantiasa ataupun orang yang senantiasa berakhlak terpuji, yang memiliki akhlak terpuji. Salah satunya adalah jujur. Dan ternyata kejujuran ini berkaitan sekali dengan rasa percaya diri. Orang-orang yang biasanya berkata tidak jujur itu tuh karena dia tidak memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu adalah rasa yang mana kita merasa yakin, merasa mampu terhadap apapun yang akan kita lakukan. Terutama harus yakin ketika kita dalam berbuat kebaikan, baik itu bersedekah, berbagi, berpuasa, atau kegiatan yang lainnya. Kita harus yakin. Karena apa? Karena yang namanya ketika anak jujur dan percaya diri ini akan mengundang pahala dari Allah dan akan mengundang kebaikan-kebaikan kepada kita. Orang yang jujur, orang yang senantiasa percaya diri, itu biasanya cepat menjadi orang yang sukses. Ingat loh, bahwa kesuksesannya itu bukan hanya kesuksesan menjadi seorang dokter di dunia, menjadi seorang guru, menjadi seorang apa saja, tidak hanya itu saja, tapi dia pun akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu, anak-anak, marilah kita sama-sama untuk senantiasa melakukan akhlak terpuji ini. Kan ingat ya, bahwa yang namanya perkataan jujur itu adalah perkataan yang baik. Al-kalimatut thayyibah shadaqah. Perkataan baik itu adalah salah satu bentuk dari sedekah kita. Nah, selain dari itu pun kita harus senantiasa percaya diri, karena semua makhluk
manusia itu memiliki potensi yang sama. Allah memberikan kita mata untuk melihat, Allah memberikan kita telinga untuk mendengar, Allah pun memberikan kita bibir untuk berbicara ataupun mulut untuk berbicara. Tentunya semua yang Allah berikan ini adalah tujuannya agar kita dimampukan untuk melakukan segala apapun perbuatan, terutama perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada kebaikan dan mengundang pahala dan keridhaan dari Allah. Nah, mungkin penjelasan untuk PAI terutama terkhusus tentang akhlak terpuji di akidah akhlak ini dari Miss Wulan cukup sekian. Nah, ada tugas ya buat anak-anak. Yang pertama, coba berikan contoh sikap jujur. Mungkin anak-anak sudah kan, ataupun alhamdulillah senantiasa berlaku jujur kan? Boleh ditulis contoh-contohnya. Terus yang kedua adalah sikap percaya diri itu seperti apa ya? Contoh sikap percaya diri itu seperti apa? Nah, ini minimal anak-anak menuliskan 3 contoh. Nah, mungkin dari Miss Wulan cukup sekian. Senantiasa jaga kesehatan ya, dan senantiasa menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah memampukan mengerjakan tugasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.